Puji nama Tuhan, saudara, kita bisa melakukan perjamuan kudus. Engkau percaya, engkau yang sakit sudah mengalami kesembuhan saat ini. Amin, saudara. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, kitab Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Bunyinya demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah Tuhan setia dan berkuasa untuk menepati janji-janjinya. Sekali lagi, judul dari firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan setia dan berkuasa untuk menepati janji-janjinya. Saudara-saudara, kita akan mempelajari seorang tokoh Alkitab yang bernama Kaleb. Bagaimana Kaleb ini bisa menikmati semua janji-janji Allah yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, sebelumnya kita perlu mengenal siapa Kaleb ini. Kaleb ini dia adalah salah satu dari 12 pengintai, 12 mata-mata yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Karena pada waktu itu bangsa Israel mereka akan masuk ke tanah perjanjian dan di sana mereka perlu tahu keadaan dari daerah tersebut. Oleh karena itu Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai, mengamati keadaan dari negeri itu. Dan Kaleb ini juga adalah seorang pemimpin dari suku Yehuda. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari dalam kehidupan Kaleb dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini. Bagaimana kehidupan Kaleb sehingga dia bisa menerima dan meraih semua janji-janji Allah di dalam kehidupannya. Yang pertama, kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-6 dari Yosua pasal yang ke-14, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman
yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Yang pertama adalah terhadap janji Tuhan, Kaleb tidak pernah ragu. Kaleb percaya penuh kepada apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Pada waktu cerita ini adalah di mana bangsa Israel mereka sudah masuk ke tanah Kanaan dan mereka sudah merebut daerah-daerah yang ada di tanah Kanaan, saudara. Dan pada waktu itu Kaleb mendatangi Yosua dan dia mengingatkan kepada Yosua apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Musa. Dia mengingatkan tentang janji Tuhan yang dikatakan oleh Musa kepadanya dan juga kepada Yosua pada waktu itu. Saudara, Kaleb adalah seorang yang sangat percaya kepada janji Tuhan. Dan kepada janji Tuhan dia tidak pernah ragu. Dia selalu berpegang kepada janji Tuhan, saudara. Walaupun untuk menunggu janji Tuhan itu waktunya cukup lama. 45 tahun dia harus menunggu dan menanti janji Tuhan itu sampai akhirnya tergenapi di dalam hidupnya, saudara. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, jangan pernah meragukan firman Allah. Jangan pernah meragukan janji-janji Allah. Kalau Allah berjanji, dia adalah Allah yang setia dan berkuasa untuk menepati setiap janjinya. Mungkin kalau manusia bisa berjanji, tetapi janji manusia itu bisa juga diingkari. Kalau ditanya, kenapa tidak menepati janji? Manusia mungkin akan mengeluarkan 1001 macam alasan kenapa dia tidak bisa menepati janjinya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan beralasan untuk tidak menepati janjinya. Karena dia selalu pasti akan menepati janjinya. Jadi saudara, terhadap janji Allah jangan kita pernah ragu. Kalau dia berkata dia akan memberkati kehidupanmu, dia pasti akan berkati, saudara. Kalau dia berkata dia akan menyertaimu, dia pasti akan menyertai kehidupanmu. Kalau dia berkata dia tidak akan membiarkan engkau, dia pasti tidak akan membiarkan engkau, saudara. Jadi tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang selalu bersama ada Tuhan yang selalu bersama di dalam kehidupanmu, saudara. Jadi yang pertama, Kaleb tidak pernah ragu-ragu terhadap janji Allah. Dia percaya 100% terhadap semua janji Allah. Yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Saudara, yang kedua, Kaleb ini dia adalah orang yang jujur. Orang yang jujur adalah orang yang benar di hadapan Allah, saudara. Perkataannya dia selalu berkata yang jujur, saudara. Dia tidak mengatakan dusta, tetapi dia selalu jujur kehidupannya. Dia hidup di dalam kebenaran, saudara. Dia tidak bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan, tapi dia berjalan di jalan yang lurus, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Seharusnya karakter seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Karena ada janji Tuhan buat orang yang hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-7, saya akan bagikan ada 2 hal. Ya, sebenarnya ada banyak hal yang Tuhan akan janjikan bagi orang yang hidup jujur di hadapan dia. Tapi saat ini saya akan bagikan 2 hal. Bagaimana ketika seseorang memilih untuk hidup jujur, dia memutuskan untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Yang pertama, Amsal 2 ayat 7 berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Yang pertama, orang yang jujur, pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kehidupannya. Tantangan situasi boleh datang dalam hidupnya. Tetapi kalau orang ini memilih untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyediakan pertolongan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang hidup jujur, Amsal 3 ayat 32, bisa ditampilkan kembali yang tadi, dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat.
Jadi dalam firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan Tuhan bergaul erat dengan orang yang hidupnya jujur di hadapannya. Haleluya. Ya. Jadi dengan kata lain, Tuhan bergaul erat dengan Kaleb. Kaleb ini mempunyai suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena dia adalah orang yang jujur di hadapan Allah, saudara. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8, dalam Yosua pasal yang ke-14 ini, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati, saudara. Saudara, Kaleb ini yang ketiga, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi pada Kaleb ini memutuskan untuk mengikuti Tuhan dengan tidak setengah-setengah, saudara. Dia memilih untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, artinya dia mau berjalan dengan Tuhan dengan iman dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau dikatakan dalam ayat 8 ini, sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa ini. Nah, ini saudara berbicara tentang pada waktu 45 tahun yang lalu, ya, Kaleb ini adalah salah satu yang diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Karena bersama-sama dengan dia ada 12 orang. Ya, termasuk dia, ada 12 orang yang mengintai negeri Kanaan. Dan 10 orang memberi kabar yang negatif tentang negeri Kanaan, hanya 2 orang. Kaleb dan Yosua yang memberikan kabar yang positif tentang keadaan negeri Kanaan, saudara. Dan ke-10 orang ini membawa kabar yang menakutkan tentang negeri Kanaan. Kalau kita baca dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 dan 28, kita akan melihat berita yang dibawa oleh 10 pengintai pada waktu mereka memata-matai negeri Kanaan. Kita baca ayatnya, Bilangan 13 ayat 27-28, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa-bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi ke-10 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan, mereka kembali dengan berita yang negatif, saudara. Mereka katakan memang daerah yang akan kita pergi itu suatu daerah yang subur, ya, berlimpah susu dan madu. Tetapi di sana ada tinggal orang-orang yang kuat. Kotanya juga berkubu. Ada orang enak yang adalah keturunan raksasa, saudara. Jadi dengan kata lain, mereka tidak akan mungkin bisa merebut daerah itu, saudara. Dan mereka memberikan kabar yang sebenarnya membuat orang-orang Israel yang mendengarnya menjadi takut, saudara. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Bilangan 13 ayat yang 30, di sini Kaleb mengcounter apa yang dikatakan oleh ke-10 pengintai ini. Coba kita lihat. Bilangan 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Haleluya. Saudara, sangat berbeda antara 10 pengintai ini dengan Kaleb dan Yosua, ya. Pada waktu mereka pergi, tempatnya yang sama, tapi waktu mereka kembali memberikan laporan, laporannya berbeda. 10 pengintai ini memberikan laporan yang negatif, yang menakutkan, yang mengerikan, yang menyeramkan tentang negeri Kanaan. Tetapi Kaleb dan Yosua ketika mereka kembali, mereka memberikan kabar yang baik, saudara. Ya, jadi pada waktu 10 pengintai ini mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang negeri Kanaan, di sini kita lihat Kaleb mengcounter apa yang mereka ucapkan. Dia berkata, tidak, ya, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi di sini dengan perkataan dari Kaleb begitu yakin bahwa mereka pasti akan dapat mengalahkan orang-orang yang tinggal di Kanaan. Walaupun orang-orang itu kelihatannya sangat kuat,
Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Tetapi kalau kita lihat sesudah Kaleb mengatakan hal-hal ini, ke-10 pengintai ini tetap mengatakan hal-hal yang negatif tentang negeri Kanaan. Bahkan lebih lagi, coba kita lihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh ke-10 pengintai ini. Ya, mereka mengatakan sebuah kabar yang lebih mengerikan lagi, saudara. Mereka mengatakan bahwa kita tidak dapat maju menyerang mereka, menyerang bangsa yang tinggal di Kanaan. Karena mereka lebih kuat dari kita. Saudara, perkataan atau statement dari 10 pengintai ini, sebenarnya mereka sedang memperkatakan kekalahan dalam hidup mereka. Karena sebelum mereka berperang, mereka sudah menyerah kalah. Sebelum mereka menghadapi musuh, mereka sudah angkat bendera putih, saudara, tanda menyerah. Nah, ini yang dikatakan oleh 10 pengintai ini, saudara. Ya, mereka sudah mengatakan kata-kata kegagalan, kata-kata kekalahan. Mereka tidak optimis lagi, tetapi mereka pesimis, saudara, untuk menghadapi orang-orang penduduk yang tinggal di tanah Kanaan, saudara. Ya, bahkan ditambahkan lagi mereka adalah pemakan manusia. Wah, serem banget, saudara. Jadi orang-orang yang tinggal di Kanaan mereka bilang adalah orang-orang yang kanibal, yang suka memakan manusia. Orang-orang juga besar-besar perawakannya, orang-orang raksasa dikatakan. Kita ini dilihat oleh orang-orang yang tinggal di Kanaan seperti belalang. Nah, saudara, bagaimana belalang bisa melawan raksasa, saudara? Ya pasti kalah, ya. Saudara, kita lihat bahwa 10 pengintai ini mengabarkan berita-berita yang sangat buruk, yang sangat negatif, yang sangat menakutkan, yang sangat menyeramkan Tuhan untuk bangsa Israel. Dan tentunya pada waktu bangsa Israel mendengar kabar ini, mereka panik, saudara. Mereka sangat ketakutan. Nyali mereka menjadi ciut, saudara. Mereka tidak berani lagi untuk menghadapi bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Ya, karena berita yang dibawa oleh 10 pengintai ini, saudara. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Musa, dan mereka hendak memberontak kepada Musa dan hendak mengangkat seorang pemimpin untuk menggantikan Musa, dan mereka mau balik ke tanah Mesir, saudara. Selalu orang Israel, kalau kita perhatikan, pada waktu ada situasi dan keadaan di dalam hidup mereka, mereka selalu ingat apa yang terjadi di Mesir. Walaupun mereka di sana adalah budak, tetapi selalu pada waktu ada situasi dan tantangan, mereka bersungut-sungut, saudara. Ya, dan mereka selalu ingat kepada Mesir. Mereka berpikir di Mesir itu lebih enak, saudara. Saudara, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Ya, dimanapun tidak ada tempat yang aman. Di Amerika, di Indonesia, dimanapun di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tempat yang aman hanyalah pada waktu kita dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Pada waktu engkau memilih untuk bergaul dengan Allah, pada waktu engkau memilih untuk dekat dengan Tuhan, disitulah tempat yang aman bagi engkau. Di hadirat Tuhanlah kita aman. Amin, saudara. Karena di hadirat Tuhan kita akan mendapatkan pertolongan. Karena ketika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, kita akan melihat perlindungan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saat ini kita banyak mendengar kabar-kabar yang negatif, ya, khususnya kalau saya membaca ya berita tentang Indonesia, bagaimana COVID-19 itu semakin
bertambah banyak di Indonesia dan bertambah banyak orang yang terinfeksi dan juga bertambah banyak orang-orang yang meninggal karena diserang oleh COVID-19, saudara. Saudara, kalau kita mendengar berita-berita yang negatif seperti ini, itu akan membuat kita jadi terintimidasi. Ya, kita terintimidasi dengan situasi dan keadaan yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di sekitar kita. Tapi ingat, saudara, kita masih mempunyai Tuhan. Oleh karena itu, engkau harus ingat, masih ada janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Ada janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada janji Tuhan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Mazmur 91 dikatakan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan dia dari mara bahaya. Amin. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Jangan biarkan diri kita diintimidasi oleh berbagai macam ketakutan yang ada di dunia ini, saudara. Kalau kita lihat, pada waktu orang-orang 10 pengintai ini mengabarkan hal-hal yang buruk, negatif tentang Kanaan, lalu Kaleb dan Yosua berkata kepada mereka di dalam Bilangan 14 ayat 6 dan 9, coba kita lihat. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, orang yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya, saudara. Ya, jadi di sini Kaleb dan Yosua memberikan perkataan untuk mengcounter apa yang dikatakan oleh 10 pengintai ini. Mereka coba memberikan kata-kata yang menenteramkan hati bangsa itu, saudara. Mereka berkata, negeri yang akan mereka pergi itu adalah negeri yang baik. Kita tidak perlu takut kepada orang-orang yang tinggal di sana, karena ada Tuhan yang bersama mereka. Karena Kaleb dan Yosua, mereka adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mereka sudah melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan mereka sudah melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat, tula-tula di tanah Mesir yang akhirnya Firaun harus membiarkan mereka meninggalkan Mesir. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah bagi kehidupan mereka. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan menolong mereka untuk menghancurkan, untuk mengalahkan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan, sehingga mereka dapat merebut tanah perjanjian itu bagi mereka. Amin, saudara. Jadi mereka tetap percaya, ya. Mereka tetap percaya dan mereka berkata-kata, ya. Mereka berkata-kata tentang apa yang akan terjadi di masa depan mereka. Ya, kalau saudara, mereka tidak takut. Saudara, pada waktu sebenarnya kalau kita takut, kita sedang mempercayai bahwa situasi dan keadaan yang kita alami itu lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Takut dan iman itu mempunyai persamaan. Sama-sama mempercayai sesuatu akan terjadi. Tetapi kalau takut itu percaya kepada sesuatu yang negatif, percaya kepada sesuatu yang buruk, percaya kepada sesuatu yang menakutkan yang akan terjadi di dalam kehidupan. Tetapi kalau berbicara tentang iman, itu adalah percaya sesuatu yang positif, sesuatu di mana Tuhan akan menolong, menyelamatkan, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ini berbeda, saudara. Nah, sebagai orang percaya, kita jangan diintimidasi oleh ketakutan. Karena pada waktu kita diintimidasi oleh ketakutan, maka kecillah kekuatan kita. Dan pada waktu kita menjadi lemah, dengan mudah kita akan dikalahkan oleh kerajaan kegelapan. Makanya lawan dari takut itu bukan berani, saudara. Ya, kalau kita belajar bahasa, lawan dari takut itu, lawan kata dari takut itu adalah berani. Tetapi kalau bahasa Alkitab, lawan dari takut itu adalah percaya. Ya.
Lawan dari takut, khawatir itu percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, itu artinya kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apapun yang kita alami di dalam hidup ini. Amin. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, maka kekhawatiran itu akan hilang, ketakutan itu akan hilang dari kehidupan kita. Haleluya. Ya, jadi kita lihat 10 pengintai ini mereka salah fokus. Mereka fokus kepada situasi dan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka fokus kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Karena mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati mereka, saudara. Apa janji Tuhan buat Kaleb? Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-9 dari Yosua pasal yang ke-14. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Haleluya. Ya, janji Tuhan kepada Kaleb bahwa tanah di mana dia injak itu akan diberikan kepadanya. Artinya sebenarnya Kaleb ini bisa milih di mana dia harus mau tinggal, di mana dia mau bermukim, saudara. Dia bisa pilih. Karena tempat di mana dia injak akan diberikan kepadanya, saudara. Haleluya. Ya. Nanti kita lihat bahwa Kaleb akhirnya memilih pegunungan Hebron untuk menjadi milik pusakanya dan anak-anaknya, saudara. Haleluya. Dan keturunannya mereka akan memiliki pegunungan Hebron. Yang keempat, bagaimana kehidupan Kaleb sehingga dia bisa meraih semua janji-janji Allah dalam hidupnya. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10 dan 11. Coba kita akan baca ayat-ayat ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa ya, yang diucapkan oleh Kaleb ya. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya tertarik dengan apa yang dia katakan. Tuhan telah memelihara hidupku. Ya. Jadi Kaleb dia tahu kehidupannya kalau dia bisa ada hingga pada saat itu semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia bisa ada hingga saat itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semua karena anugerahnya. Makanya dia berkata, Tuhan telah memelihara hidupku. Di dalam ayat yang ke-10, saudara. Dan di dalam ayat yang ke-11, kalau saudara baca, dikatakan pada waktu ini aku masih sama kuat seperti 45 tahun yang lalu. 45 tahun yang lalu itu pada waktu Kaleb masih berumur 40 tahun, saudara. Dan dia harus menjadi pengintai di negeri Kanaan. Disuruh oleh Nabi Musa. Nah, 45 tahun kemudian dia sudah berusia 85 tahun. Tapi dia mengatakan kekuatanku masih sama. Untuk berperang. Untuk keluar masuk. Dia masih sama. Kekuatannya tidak pernah berubah, saudara. Kenapa dia mengatakan hal ini, saudara? Padahal harusnya seorang yang berumur 40 tahun dan seorang yang berumur 85 tahun, pastilah kekuatannya berubah. Benar nggak? Anda berusia 40 tahun, ketika Anda mencapai 85 tahun, pasti kekuatanmu berubah. Tetapi tidak dengan Kaleb. Kenapa? Karena orang ini, dia bukan berjalan dengan kekuatan dirinya sendiri, saudara. Makanya dia bisa mengeluarkan statement ini. Kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Karena dia berjalan dengan mengandalkan kekuatan Allah. Amin, saudara. Saudara, manusia itu terbatas. Pada waktu manusia yang terbatas ini, ketika dia bersekutu dengan Allah yang tak terbatas, maka manusia yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Bukan karena kekuatan manusia itu, tapi karena adalah Tuhan di dalam hidupnya. Makanya firman Allah berkata, janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri.
terkutuk, saudara, dikatakan oleh firman Allah. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, Kaleb di dalam kehidupannya, dia selalu berjalan, dia berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya kekuatannya tidak berubah, saudara. Karena dia mengizinkan kekuatan Allah yang bekerja di dalam hidupnya, saudara. Haleluya. Kita akan melihat adalah satu contoh, ya, orang, bagaimana dia berjalan dengan Allah, dan dia tidak kehilangan kekuatannya. Walau sampai dia mati, dia tidak kehilangan kekuatannya. Kita bisa lihat itu di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara perhatikan, Nabi Musa itu, dia mencapai usia 120 tahun. Dan firman Allah berkata ketika ia mati, matanya belum kabur, saudara. Belum pakai kacamata. Ya, dan mungkin waktu itu belum ada kacamata juga, saudara. Tetapi firman Allah berkata matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kenapa Musa bisa seperti itu? Karena Musa adalah seorang yang berjalan dengan kekuatan Allah. Amin. Sama juga seperti Kaleb, dia berjalan dengan kekuatan Allah. Amin. Orang yang berjalan dengan kekuatan Allah, dia akan seperti Raja Wali yang kekuatannya akan diperbaharui hari lepas hari. Dia tetap akan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi mari kita bergantung pada kekuatan Allah. Izinkan kekuatan Allah yang bekerja melalui hidup kita, sehingga kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan melalui hidup kita. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12 dan 13, Yosua 14 ayat 12 dan 13, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Haleluya. Pada waktu dia datang kepada Yosua dan akhirnya Yosua memberikan pegunungan Hebron untuk menjadi tempat tinggal daripada Kaleb, saudara. Ya, untuk menjadi tempat di mana dia dan keturunannya akan tinggal selama-lamanya, saudara. Saudara, apa yang membuat Kaleb bisa menerima janji Tuhan di dalam hidupnya? Kalau kita baca dalam ayat yang ke-14 dan 15, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saya senang dengan kata dia mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi kata mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati ini berulang-ulang kali dikatakan di dalam ayat dari ayat 6 sampai ayat 25 ini, berulang kali kata ini diucapkan, saudara. Jadi artinya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya, jadi Kaleb diberikan apa yang dijanjikan Tuhan karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, marilah kita kalau mengikuti Tuhan, kita harus memutuskan untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Kalau mau ikut Tuhan, jangan kita ikut Tuhan dengan setengah-setengah. Ya, karena orang yang setengah-setengah tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam hidupnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya dengan sepenuhnya. Kalau kita percaya tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus percaya itu dengan sepenuhnya. Banyak orang yang percaya pada waktu dia percaya kepada Yesus dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya, dia akan diselamatkan. Dia pasti selamat. Kalau dia mati, dia akan masuk surga. Tetapi tidak percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupannya selama dia ada di muka bumi ini, saudara. Saudara, pemeliharaan Tuhan, dari hari pertama kita percaya, kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Di situ Tuhan hadir, dia masuk dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dia tinggal di dalam hidup kita, saudara. Dan dia mau menjadi Juru Selamat kita hari lepas hari. Karena hidup ini adalah suatu perjalanan.
ya journey, ya. Dan dalam perjalanan ini ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi, bisa terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita, untuk menjadi juru selamat, untuk melindungi kita pada waktu ada mara bahaya datang mendatangi hidup kita. Ya, kita harus juga percaya bukan hanya pada waktu kita nanti mati, kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya, tetapi kita juga harus percaya selama kita hidup di dunia ini, kita juga akan menerima pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Pada waktu ada sakit penyakit, apapun sakit penyakit, ya, percaya, ya, Tuhan itu adalah penyembuh. Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Haleluya. Jadi Kaleb di sini dikatakan dia meminta pegunungan Hebron. Pegunungan Hebron itu ditinggali oleh orang-orang enak. Orang-orang enak itu adalah orang-orang raksasa, saudara. Ya, perawakannya besar-besar. Jadi di sini kita lihat bahwa Kaleb tidak meminta sesuatu yang gampang, ya, untuk dia bisa duduki. Dia minta pegunungan Hebron, saudara. Orang-orang raksasa, orang-orang yang sangat kuat, sulit untuk dikalahkan. Tetapi kenapa Kaleb meminta pegunungan Hebron? Bukan tempat yang lain yang mungkin lebih mudah, saudara. Karena dia adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia percaya kepada Tuhan. Buat dia, melawan raksasa itu sama dengan melawan orang-orang yang kecil, saudara. Buat melawan siapa saja buat dia sama. Karena dia memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Dia nggak takut, saudara. Karena yang akan mengalahkan orang-orang itu bukan dia. Tetapi Tuhan yang akan mengalahkan musuh-musuhnya. Bukan dia. Dia membiarkan kekuatan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Makanya dia katakan, aku masih bisa berperang dalam usia 85 tahun. Karena bukan kekuatan dia, kekuatan Allah yang bekerja di dalam hidupnya. Amin, saudara. Saudara, ini adalah hal-hal yang saya bisa bagikan pada hari ini. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan dari Kaleb, bagaimana dia menerima janji-janji Allah di dalam kehidupannya. Ada 4 hal yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Yang kedua, dia memilih untuk hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang keempat, dia percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupannya. Amin.